Halo, selamat datang. Sebulan terakhir ini ada satu pertanyaan besar yang kayaknya menghantui kita semua ya, terutama waktu lihat ketegangan di Timur Tengah makin panas. Yuk kita langsung aja bedah masalah ini. Dan pertanyaannya adalah, apa kita udah diambang Perang Dunia Ketiga? Kedengarannya emang dramatis banget ya kan? Tapi ini bukan sekedar omong kosong loh. Ini beneran cerminan dari kekhawatiran orang-orang di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya seberapa besar sih risikonya? Nah, itu yang mau kita coba cari tahu bareng-bareng. Karena begini, konflik antara Iran dan aliansi Israel-Amerika Serikat ini udah berlangsung lebih dari sebulan dan bikin dunia was-was. Masalahnya, ini bukan cuma soal mereka bertiga, dampaknya itu udah nyebar kemana-mana. Belasan negara lain di kawasan itu ikut kena imbasnya. Kita bicara soal Irak, Arab Saudi, Suriah, Lebanon, semuanya. Jadi wajar banget kalau orang-orang mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ini bisa meluas dari yang tadinya cuma masalah regional jadi masalah global. Oke, tapi sebelum kita jauh-jauh bahas resiko dan skenario, kita samakan persepsi dulu yuk. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah perang itu disebut perang dunia? Apa bedanya sama perang regional biasa? Nah, menurut Profesor Joe Maiolo dari King's College London, definisinya itu jelas banget. Perang dunia adalah perang habis-habisan yang melibatkan semua kekuatan besar dunia. Jadi kuncinya di kata semua, bukan cuma perang gede biasa. Coba deh kita ingat lagi, Perang Dunia Pertama, itu kan isinya kekaisaran-kekaisaran besar Eropa. Terus Perang Dunia Kedua, ada Amerika, Jepang, Cina yang ikut masuk. Jadi ini nih patokannya, standarnya tinggi banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin kita semua khawatir. Mari kita lihat skenario eskalasi. Gimana ceritanya konflik regional ini bisa katakanlah lepas kendali dan jadi jauh lebih besar? Profesor Margaret Macmillan dari Oxford punya analogi yang gampang banget dicerna nih. Dia bilang, bayangin aja situasinya kayak berantem di halaman sekolah. Keren kan? Analogi ini pas banget buat gambarin gimana satu masalah kecil bisa tiba-tiba jadi gede, narik teman-teman lain buat ikutan, dan akhirnya jadi keroyokan massal. Seringnya sih tanpa ada yang benar-benar niat bikin serusuh itu. Poin utamanya Profesor Macmillan tuh begini, perang besar itu seringkali bukan dimulai karena ada rencana super canggih. Bukan, justru seringnya karena kecelakaan atau salah perhitungan. Kita kan mikirnya perang itu pasti direncanain matang-matang. Padahal sejarah nunjukin sebaliknya. Salah paham, salah baca situasi, atau reaksinya terlalu lebay. Nah, hal-hal kayak gitu yang justru jadi pemicunya. Coba deh kita lihat contoh paling klasiknya. Ini dia pemicu Perang Dunia Pertama. Gila kan? Coba lihat seberapa cepat semuanya jadi kacau. Mulai dari satu pembunuhan di akhir bulan Juni, sebulan kemudian, Austria-Hungaria nyatain perang ke Serbia. Beberapa hari kemudian, Jerman nyatain perang ke Rusia. Terus Jerman invasi Belgia, Inggris langsung nyatain perang ke Jerman. Boom! Dalam hitungan minggu, satu Eropa udah kebakar. Sistem aliansi yang rumit itu ibarat jaring laba-laba. Kesenggol satu, getar semua. Ini contoh sempurna dari lereng licin yang tadi kita bahas. Nah, gimana lereng licin itu bisa terjadi di zaman sekarang? Ya kira-kira skenarionya begini. Coba bayangin, Iran atau sekutunya mulai gangguin jalur pelayaran utama. Atau lebih parah lagi, Selat Hormuz ditutup. Wah, pasokan energi global bisa kacau balau. Amerika Serikat pasti bakal terseret lebih dalam lagi. Nah, pas semua orang lagi fokus ke Timur Tengah, disitulah negara-negara lain ngelihat ada kesempatan. Tiba-tiba, Cina bergerak ke Taiwan, atau Rusia makin gencar di Ukraina. Inilah bahayanya menurut Profesor Macmillan. Kekacauan di satu tempat bisa nyulut api di tempat lain. Efek dominonya itu yang ngeri. Oke, tarik nafas dulu. Tadi itu skenario terburuknya. Sekarang kita coba lihat dari sisi lain. Ada juga argumen tandingan yang bilang kalau konflik ini kemungkinan besar bakal tetap terkendali, cuma jadi api regional aja. Gimana logikanya? Ini dia nih, dari Profesor Joe Maiolo lagi. Ketika saingan Anda melakukan kesalahan strategis besar, biarkan saja mereka terus melakukannya. Dalam banget kan? Logikanya tuh dingin, strategis, dan jujur. Ini soal kepentingan. Coba pikirin deh, buat apa sih negara besar kayak Cina atau Rusia ikut-ikutan nimbrung di kekacauan yang justru bikin saingan utama mereka, yaitu Amerika, jadi makin repot dan lemah. Mending nonton aja kan? Jadi, menurut Profesor Maiolo, negara-negara besar kayak Cina dan Rusia itu punya alasan strategis yang kuat banget buat nggak ikut campur secara langsung. Dia bahkan bilang, ide kalau Cina bakal langsung serang Taiwan cuma gara-gara ada krisis di Timur Tengah itu, ya omong kosong. Buat Cina, Amerika yang sibuk ngurusin Timur Tengah itu jauh lebih menguntungkan, meskipun harga minyak mungkin naik dikit. Intinya, mereka lebih suka lihat rivalnya pusing sendiri daripada ikut-ikutan perang. Oke, jadi di sini kita lihat ada dua pandangan yang berseberangan kan? Di satu sisi, ada pandangan eskalasi dari Macmillan. Dia fokusnya ke risiko salah perhitungan, kecelakaan, dan efek domino yang nggak bisa diprediksi. Negara lain bisa aja lihat ini sebagai kesempatan.
Nah, di sisi lain, ada pandangan pembendungan dari Mayolo. Dia lebih percaya sama kalkulasi dingin dan kepentingan pribadi negara-negara besar. Menurut dia, negara lain justru lihat ini sebagai keuntungan, karena saingan mereka lagi sibuk, jadi mendingan diem aja. Jadi antara kecelakaan versus kepentingan, mana yang bakal menang? Tapi, tunggu dulu. Di atas semua teori, strategi, dan kalkulasi rasional, ada satu faktor X, satu wild card yang bisa ngacak-ngacak semuanya. Apa itu? Faktor manusia. Keputusan yang dibuat oleh segelintir orang di pucuk pimpinan. Georges Clemenceau, Perdana Menteri Prancis zaman Perang Dunia Pertama, pernah bilang membuat perdamaian lebih sulit daripada membuat perang. Dan ini bener banget loh, meskipun kedengarannya aneh. Secara politik, kadang lebih gampang nerusin perang daripada ngaku salah dan cari jalan damai. Apalagi kalau korban udah banyak berjatuhan. Gengsinya itu loh. Sejarah udah berkali-kali nunjukin kalau gengsi, rasa takut, atau sekedar nggak mau ngaku gagal, itu bisa bikin pemimpin memperpanjang perang yang udah jelas-jelas menghancurkan. Kata Macmillan, kesombongan itu bisa jadi penentu. Contoh paling gampang ya Vladimir Putin di Ukraina. Tujuannya nggak tercapai, tapi perangnya jalan terus. Atau kalau kita mundur lagi, ada Adolf Hitler yang terus saja perang padahal udah jelas bakal kalah. Kenapa? Ya karena ideologi, kesombongan, atau bahkan delusi. Dan ini adalah harga yang harus dibayar. Coba lihat angka ini, 1.250.000. Ini perkiraan korban dari pihak Rusia aja di Ukraina. Ini bukan cuma statistik, setiap angka ini adalah nyawa manusia. Ini akibat dari keputusan, kalkulasi, atau mungkin kesombongan satu orang di puncak. Taruhannya itu nyawa loh. Oke, setelah lihat semua risiko dan skenario yang mengerikan ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana? Ada nggak sih jalan keluarnya? Gimana caranya kita bisa mundur dari tepi jurang ini? Nah, para ahli setuju. Ada beberapa alat penting buat deeskalasi. Pertama, diplomasi yang intensif. Harus ada usaha aktif buat ngobrol sama pihak lawan. Kedua, komunikasi yang terbuka. Jalur komunikasi harus selalu dijaga biar nggak ada salah paham. Mirip kayak zaman akhir Perang Dingin dulu. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling susah. Pengakuan bersama. Semua pihak yang terlibat, Washington, Tel Aviv, Tehran, harus sama-sama sadar dan mengakui kalau nerusin perang ini nggak bakal ngasih hasil yang mereka mau. Dan untuk penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia yang sekarang udah saling terhubung banget kayak gini, apa iya ada perang besar yang bener-bener cuma regional? Mungkin status resminya bukan perang dunia, tapi di zaman sekarang, dampak ekonomi, politik, dan kemanusiaannya, apa kita yakin nggak akan terasa di seluruh dunia? Coba deh kita pikirin lagi. Terima kasih sudah menyimak.